Dan saya ingin berstand up komedi. Rule of three itu. Ini kalau misalnya udah segmen terakhir bagus ya, lucu dia kalau udah episode terakhir lucu lu. Dari tadi galau terus, bagus deh. Iya, Sekali lagi tepuk tangan untuk Kemal Palevi. Gak terasa udah tahun baru aja, udah tahun 2014. Semoga tahun 2013 menjadi masa silam kita bersama dan tahun 2015 semakin terang kita. Ya nggak sih? Dan biasanya kalau harusnya setiap tahun selalu ada prestasi-prestasi baru. Kayak misalkan gua, berarti udah 2014. Sebentar lagi filmnya para stand up komedian tayang. Judulnya Komik 8. Ditonton 30 Januari 2014. Jangan lupa ya, numpang promosi di TV. Dan asal kalian tahu, Komik 8 itu adalah film pertama di Indonesia yang pemain utamanya nggak ada yang terkenal sama sekali, teman-teman. Nggak ada yang terkenal. Dan di Jakarta suka ada kebiasaan, kalau misalkan ada orang lagi syuting, ditonton sama warga. Nah, waktu itu lagi syuting di kota. Ada orang lewat terus, wah ada syuting nih, ada syuting, nonton. Pasti ada Vino, pasti ada Reza Rahardian. Ayo kita nonton. Begitu dia nonton, di atas dia bingung. Terus dia nanya sama security, Pak, ini pemainnya yang mana, Pak? Gitu. Loh ini lagi syuting mas, semuanya 8 orang. Ini Pak, Vinonya kemana Pak? Oh nggak ada Vino, mereka bintang utamanya. Terus dia bingung, terus dia bilang sama temennya, bro, gua yakin bro, ini film pasti nggak laku. Gila, nggak ada yang terkenal, semua baru kali ini pemain figuran jadi bintang utama di film ini. Gila banget, ini film nggak laku ini. Udah kita cabut lah, terus dia cabut si kampret. Kurang ajar men, kurang ajar emang. Dan kadang-kadang kalau lu perhatiin, sutradara film itu suka egois. Perhatiin gak sih? Suka egois. Dan kadang-kadang sutradara film yang egois akan memasukkan beberapa karakter dalam filmnya dia. Misalkan sutradara dari Cina. Ya gak sih? Adegannya cuma makan bakso doang. Entah kenapa kalau sutradara dari Cina, pasti ada adegan rebutan bakso pakai sumpit. Puts! Kadang-kadang makan laler. Terus jebut, kalau misalkan dari Cina dan The Matrix, adegan makan bakso, ada adegan slow motion. Ada kayak gitu-gitunya, itu kalau dari Cina. Nah, tapi kalau dari India beda lagi. Adegannya sama makan bakso, tapi sutradaranya dari India. Pasti ada jogetannya. Ding 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 doangin. Ini baksonya, terima kasih bang, buruan dibayar dong. Lupa pengen ngutang. Pokoknya ada kayak gitu-gitunya tuh. Selalu ada kayak gitu-gitunya. Ya nggak sih? Tapi beda lagi kalau sutradara filmnya dari Indonesia. Apalagi sutradara Ada Apa Dengan Cinta. Adegan makan bakso doang bisa ada puisinya. Nuangin bakso, teng-neng-neng, terus ngasih. Terus diambil baksonya. Kulari ke pantai, kemudian makan bakso. Kulari ke hutan, nemu lagi bakso kampret. Aku sama bakso, pecahkan saja baksonya biar ramai, biar mengadu sampai gaduh. Terus abangnya, ini baksonya, gitu-gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Dan kadang-kadang kalau di mall juga ngomongin masalah di mall selalu ada yang ngeselin. Kayak misalkan orang lagi ngambil uang di ATM lama banget. Pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Ngambilnya lama banget, entah dia transaksi narkoba, apa jual poker atau apa. Pokoknya lama banget. Kita kan ngantrinya jadi males gitu, kayak ini si kampret ngapain gitu. Coba mulai tahun 2014 ada ketentuan baru. Misalkan orang yang ngambil uang lebih dari 3 menit boleh dikeplak misalkan kepalanya. Kan enak gitu ya kayak. Terus ada pemberitahuan dari mesin ATM, yang mengambil uang sudah lebih dari 3 menit. Silakan buat yang di belakang keplak kepala orang yang ngambil uang. Ingat, yang ngambil uang tidak boleh membalas. Kan enak kan? Bro, udah 3 menit, ayo kita sikat bro. Lama lu kampret, hah? Ngapain sih lu, hah? Lama lu gitu. Dan begitu gua pulang ke rumah, ternyata gua gak boleh pulang. Soalnya yang gua keplak ternyata nyokap gua. Wah, maaf. Gua gak tahu, maaf. Gak tahu gitu. Tapi juga kadang-kadang kalau ngomongin masalah tahun 2015, gua juga pengen di tahun 2014 itu ada olahraga-olahraga baru misalkan. Kayak misalkan, lu pernah gak sih dengar kalau bela diri tuh selalu ada kata seni di depan bela diri? Tahu gak sih? Seni bela diri. Kenapa bela diri bisa dianggap seni, teman-teman? Sekarang gua tanya sama lu semua. Seni identik dengan keindahan, ya nggak? Emang kalau muka lu bonyok itu indah, teman-teman? Di mana letak seninya coba bela diri? Padahal kalau misalkan ada yang lebih bisa dianggap olahraga atau dianggap seni daripada bela diri. Ada yang tahu apa? Nyopet. Nyopet itu olahraga men, seni kerajinan tangan, ya nggak sih? Dan kadang-kadang nyopet lebih bermanfaat daripada bela diri. Kalau bela diri cuma latihan bogem doang. Kalau nyopet bisa melatih kemampuan otak kiri dan otak kanan. Karena kita harus melihat kesempatan dan bergerak di saat yang bersamaan. Ini susah loh. Dan harus yang jadi olahraga itu nyopet daripada bela diri. Karena kalau nyopet udah jadi olahraga keren. Misalkan lu nyopet ketahuan. Weh, kamu mau nyopet ya? Enggak pak. Saya lagi latihan untuk persiapan SEA Games Asia Tenggara, Pak. Jadi boleh saya, Pak? Boleh. Tapi kamu harumkan nama Indonesia, oke, Pak? Terima kasih, Pak.
kayak gitu-gitulah. Nyopet. Terus juga gue pengennya kalau di tahun 2014 jangan lagi ada cewek-cewek yang suka PHP, ya nggak sih? Atau enggak cewek-cewek yang suka mutusin kita terus ngajak balikan lagi, itu kan labil, ya nggak sih? Cewek itu suka gitu, kita putus, besok nggak lama setelah itu kita balikan, selalu gitu, labil, men. Coba kalau putus enggak gitu. Soalnya bayangin kalau misalkan kita udah depresi kan pengen bunuh diri bawaannya kan? Bayangin kita udah diputusin terus galau, pengen bunuh diri, mau lompat gitu. Begitu lompat di telepon, sayang, kenapa? Balikan yuk, nggak bisa. Kok nggak bisa? Telat ya, udah keburu mati kan. Nggak, makanya jangan setengah-setengah, langsung balikan enggak gitu, enak banget gitu. Dan kadang-kadang cewek juga kadang-kadang suka ngeselin. Nah kalau misalkan suka ngeselin, kita kalau kenalan sama cowok harus pakai cara yang keren gitu. Misalkan gua kalau kenal sama cewek, selalu gua ini ceweknya di sini, gua akan jatuhin barang apa aja, gua jatuhin gitu. Terus kan gua akan nyari-nyari gitu kayak, di mana sih pulpen gua nih? Pulpen gua di mana? Pasti ceweknya kan nanya, nyari apaan sih? Nyari pacar kayak kamu. Nah gitu sih dari gua kalau mau